tentang kekurikuluman. Untuk memulainya kepada Syafira Aulika, tolong untuk segera stop sharing screen. Oke, baik, kita mulai saja. Alhamdulillah. Bicara tentang kurikulum, maka izinkan saya menjelaskan tentang kekurikuluman. Waktu saya berapa lama ini? Adik-adik host? 30 menit. Oke. 15 menit kalau cukup selesai cukup ya. Cukup nggak kira-kira? Kita lihat ya. Oke, saya akan mempresentasikan tentang kekurikuluman. Baik, anak-anak semua, MAN 15 adalah madrasah reguler yang kemudian memiliki keunggulan dalam hal keterampilan. Alhamdulillah, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada kalian semua, selamat bergabung di MAN 15 Jakarta. Dan alhamdulillah kalian telah dikelompokkan sesuai dengan jurusan atau peminatan masing-masing. Ada yang sudah masuk ke IPA, ada yang masuk ke IPS. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Kalian telah mengalahkan pendaftar sekitar 1.200 informasi yang saya terima. Dan diterima 256. Dan kalian di antara 256 yang kemudian bergabung pada kesempatan hari ini. Bicara tentang kurikulum, kurikulum yang paling ideal adalah kurikulum yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Luqman, di mana kurikulum Luqman, sederhananya disebut seperti itu, mengandung 4 hal yang perlu diajarkan kepada peserta didiknya atau kepada anaknya. Jika Luqman kemudian cerita di dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana Luqman mendidik anaknya. Namun bicara konteks di Madrasah Aliyah Negeri 15, maka sesungguhnya hal ini bisa diadopsi untuk menjadi kurikulum yang diajarkan di MAN 15. Hal yang pertama kali Luqman ajarkan kepada anaknya adalah jangan menyekutukan Allah. Bertauhid, hanya mengesahkan Allah. Ini hal yang paling utama. Yang pertama yang harus kalian pahami bahwa tauhid, mengesahkan Allah, adalah hal yang paling penting, pondasi utama bagi terbentuknya sosok muslim dan muslimah, pelajar muslim, pelajar muslimah, harus punya pondasi yang kokoh tentang ketauhidan. Jadi jikalau nanti dimanapun kalian berada, kalian sudah memiliki pondasi yang kuat, memiliki ketauhidan yang teguh, tidak akan mudah mengikuti terombang-ambing oleh budaya, oleh kebiasaan, namun sudah memiliki pondasi yang kuat. Yang pertama yang harus diajarkan adalah tauhid, yaitu bagaimana mengesahkan Allah, hanya Allah yang Maha Tunggal, Allahu Ahad. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus diajarkan dalam kurikulum Luqman adalah masalah adab atau akhlak. Pernah dengar mungkin anak-anak semua, adab dulu baru ilmu. Mungkin pernah dengar istilah seperti itu ya. Memang betul. Dari kecil sebelum kalian mencari ilmu di luar, sesungguhnya Bapak Ibu kalian itu telah memberikan ilmu yang kedua, yaitu yang disebut dengan akhlak atau adab. Ini tolong digunakan. Ketika berbicara dengan orang tua, adabnya bagaimana? Ketika kalian berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru kalian, adabnya seperti apa? Ketika kalian berbicara dengan kakak kelas 11, kakak kelas 12 nanti, adabnya seperti apa? Ketika kalian berbicara, berbincang dengan sesama kalian di kelas 10, seperti apa adabnya? Ini tetap harus dipegang. Kuat-kuat. Jangan kemudian karena merasa dekat, panggilannya pun sudah ngaco.
kayak bro-bray, apalah yang tidak sesuai dengan adab-adab yang telah diajarkan dalam Islam. Sedekat apapun kita dengan teman kita, sahabat kita, maka tetap harus dijaga adabnya. Dan jangan lupa juga adab ini terapkanlah dimanapun kalian berada. Karena ketika kalian sudah pakai seragam seperti saya ini, maka di sana sudah tertulis, ada logo Kementerian Agama, ada logo atau tulisan MAN 15 Jakarta. Jikalau kalian ngomong sembarangan, tidak menjaga adab, maka MAN 15 pun namanya akan tercoreng. Jadi ini yang kedua, ya. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah adab. Yang ketiga adalah ilmu. Ingat, niatkan kalian datang ke MAN 15 nantinya atau belajar melalui pembelajaran jarak jauh, itu niatkan untuk mencari ilmu, berlomba-lomba mencari ilmu, berperan sebagai tolabul ilmi, mencari ilmu. Karena pencari ilmu, orang yang niatkan dirinya mencari ilmu, selalu mencari ilmu, berperan sebagai pencari ilmu, Allah berikan derajat yang sangat luar biasa. Jadi niatkan selama kalian belajar di MAN 15, tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Alhamdulillah, jikalau di luar sana ada polemik bahwa pelajaran agama akan dihapus, maka di madrasah, alhamdulillah pelajaran agama itu lebih dari 2 jam. Ada Al-Quran hadis 2 jam. Ada fikih 2 jam. Ada fikih 2 jam, akidah akhlak 2 jam, sejarah kebudayaan Islam 2 jam, dan ditambahkan dengan bahasa Arab 2 jam. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang harus kita kuasai sebagai orang madrasah, sebagai orang Islam, itu harus bisa bahasa Arab. Pak, bagaimana kalau saya dari SMP mulai belajar sedikit-sedikit? Yang sudah dari MTS, dari MI, maka silakan tingkatkan lagi. Perdalam lagi. Suatu saat kalian akan merasakan, jika Allah permudah kalian bisa kuliah di Madinah, di Mekah, atau di Timur Tengah pada umumnya, maka bahasa itu akan sangat bermanfaat. Jadi niatkan kalian mencari ilmu dan minta kepada Allah, jadikanlah ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat dunia wal akhirah. Yang keempat, yang Luqman sampaikan setelah menanamkan tauhid sebagai fondasi, kemudian akhlak atau adab, yang ketiga ilmu, dan yang terakhir, yang keempat adalah amal, perbuatan. Bagaimana kemudian amal-amal kalian yang akan kalian lakukan selama di MAN 15? Saya sedikit sampaikan, mungkin nanti Pak Yedin akan lebih mendetailkan. Di MAN 15 itu dimulai dari 6.30. Kalian sudah hadir di MAN 15, 6.30. Jikalau nanti sudah selesai masa gawat darurat ini, sudah masuk ke tatanan new normal, kalian akan masuk ke MAN 15, 6.30, langsung menuju masjid, dan akan dimulai dengan pembiasaan di pagi hari. Apa pembiasaan di pagi hari? Yang pertama adalah pelaksanaan sholat duha 4 rakaat. Kemudian ada lagi tadarus Al-Quran. Sebelum sholat duha, sebelum tadarus tentu saja berwudu dulu ya. Dan saya sudah sampaikan salah satu hal yang harus dimiliki tadi ke 15 adalah siwak. Jadi nanti saat 6.30 siap-siap pelaksanaan pembiasaan pagi, kalian sudah masuk ke masjid, berwudu, kemudian bersiwak, baru kemudian melaksanakan tadarus dan sholat duha 4 rakaat. Setelah itu jam 7 persis kita akan langsung mulai pembelajaran. Tepat jam 11.50, 10 menit sebelum jam 12 kita sudah selesai. Jam ke-6 dan bersiap-siap melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Setelah zuhur masuk ke jam 8, 7, 8, 9, 10 diakhiri dengan pelaksanaan sholat asar berjamaah. Itu pembiasaan, itu amal yang dilakukan setiap harinya dari Senin sampai Jumat di MAN 15.
Sisanya kalian laksanakan di rumah dengan bimbingan, dengan pemantauan orang tua kalian masing-masing. Kalau 4 ini sudah kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah dunia ada di genggaman kalian. Akhirat, insya Allah, Allah berikan balasan yang terbaik untuk kalian. Jadi mari kita bersama bergabung di 15 Jakarta ini untuk menerapkan 4 hal ini dalam kurikulum Luqman. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah adab atau akhlak, yang ketiga adalah ilmu, dan yang keempat adalah amal. Anak-anakku semua, MAN 15 adalah madrasah yang kemudian mendapatkan amanah sebagai madrasah unggulan yang memiliki keterampilan. Ini tertuang dalam KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 184 tentang kurikulumnya, itu sudah harus diakomodir tentang vokasi atau keterampilan ini. Dan MAN 15 sendiri untuk keterampilan ini untuk kelas 10 sekitar 4 jam ya. Itu sekitar 4 jam. Kita berada di diversifikasi madrasah nomor 3. Madrasah itu dibagi menjadi 3. Satu madrasah akademik, yang kedua madrasah keagamaan, dan yang ketiga adalah madrasah vokasi atau kejuruan atau keterampilan. Nah, inilah yang menjadi kekhasan MAN 15 dibandingkan dengan madrasah yang lain. Jadi selain misalkan, Pak, saya tidak melanjutkan kuliah karena kondisi orang tua dan harus bekerja, maka seriuslah dan betul-betul belajarlah dengan sungguh-sungguh dalam hal keterampilan. Nanti kalian akan dikumpulkan berdasarkan pemilihan keterampilan masing-masing. Ada yang suka tata busana, dikumpulkan menjadi tata busana. Yang suka otomotif, bongkar motor, servis motor, jangan cuma bisa bongkar ya, tapi harus bisa masang juga. Itu kalian akan bergabung di keterampilan otomotif. Bagi yang suka elektro, AC, kulkas, membetulkan peralatan rumah tangga, alat-alat elektronik, maka kalian bisa bergabung ke elektro. Bagi yang suka desain, membuat banner, membuat stiker, membuat gambar di baju, pengen menjadi pengusaha sablon, pengen menjadi pengusaha baju atau kaos muslim, maka kalian bisa bergabung di desain grafis. Seperti itu. Pak, apa sih bedanya atau apa sih yang dipelajari di MAN 15 Jakarta? Seperti saya tadi sudah sedikit sampaikan, ini adalah struktur kurikulum Madrasah Aliyah untuk peminatan IPA, di mana ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan, Prakarya dan Kewirausahaan, muatan lokal. Muatan lokal di sini adalah tahfiz. Alhamdulillah kakak kelas kalian itu banyak yang sudah saat bergabung itu sudah hafal 14 juz, 15 juz, dan yang bergabung kemarin itu ada yang sudah 27 juz. Maka dengan apel tahfiz ini diharapkan mulok tahfiz ini bisa makin meningkatkan hafalannya. Pak, bagaimana bagi kami-kami yang kemudian tidak memiliki hafalan, boro-boro Pak, 3 juz, 1 juz saja belum selesai, juz 30. Maka targetnya berbeda. Bagi anak-anak yang masih belum hafal juz 30, maka target kalian adalah harus menghafalkan juz 30. Salah satu syarat kelulusan yang sedang dibahas adalah tentang hafal juz 30 sebagai syarat kelulusan. Jadi selama 3 tahun minimal kamu sudah hafal juz 30, 15. Pak, bagaimana kalau saya ini baru bisa ikro?
Nah, nanti akan dibimbing secara khusus. Bagi yang baru bisa Iqra sampai bisa baca Quran, sampai mulai menghafal itu nanti akan ada Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas untuk membimbing kalian. Selanjutnya peminatan. Ini yang membedakan antara IPA dan IPS ya. Kalau yang IPA ada matematika minat, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Kalau yang IPS ada sejarah, kemudian ada ekonomi, geografi, sosiologi. Ditambah lagi dengan keterampilan sebagai ciri khas atau keunggulan MAN 15. Sama berapa lama? Seminggu itu 4 jam. Jikalau di kondisi normal. Namun karena di sini sedang masa darurat, maka dalam proses pembelajaran jarak jauh keterampilan hanya 2 jam. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan apa saja sih yang kalian isi saat kalian akan memulai PJJ. Oke. Saat nanti kalian mulai PJJ, pembelajaran jarak jauh, kalian akan diberikan atau di-share link untuk mengisi presensi. Ya, untuk mengisi presensi. Ini contoh presensinya. Jadi nanti kamu akan mengisi presensi yang harus diisi setiap pergantian mata pelajaran. Kamu pilih harinya. Saya kasih yang ini saja. Kalian mengisi alamat email, pilih harinya, sesuai dengan kalian sedang PJJ hari ini hari apa, kemudian isi tanggal, nama lengkap. Ini saya contohkan kelas 10 IPS 1. Kemudian pilih jamnya. Kalau jam 1.2 maka kamu pilih jam 1-nya. Kalau jam 3.4 kamu pilih 3-nya. Kalau 5.6 kamu pilih 5-nya dan seterusnya. Lalu mata pelajaran. Kamu pilih mata pelajaran yang kamu ikuti hari ini apa? Apakah PKN, Bahasa Indonesia, kamu pilih. Dan terakhir adalah keterangan. Hadir, sakit, izin, atau terlambat. Pak, bagaimana kriteria terlambat? Terlambat itu adalah apabila 20 menit dari kegiatan pembelajaran di jam tersebut kamu terlambat. Misalkan dimulai jam 7, kamu absen 7.21 misalkan. Berarti kamu sudah masuk ke terlambat. Nanti akan ada kontrak belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian kepada kalian. Demikian pun kontrak belajar nanti ada yang dari MAN 15 kepada kalian dan orang tua kalian. Ya, ketika kalian sudah mengisi ini, maka kalian akan hadir di sini. Emailnya, namanya, tanggalnya, jam berapa kamu masuk, berapa menit, berapa detik akan terekam di sini. Ya, akan terekam semua di sini. Oke, ini yang pertama yang harus kalian ikuti atau isi saat PJJ nantinya setelah kegiatan mansama ini. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kalian akan diberikan link kegiatan harian selama menjadi peserta didik di MAN 15 Jakarta. Amalan harian ini, kegiatan harian ini dimulai dari sholat subuh, ya, tahajudnya biarlah menjadi ibadah rahasia kalian. Ketika misalkan kamu melaksanakan sholat subuh, kasih tanda V di sini. Selama PJJ,
karena tidak hadir Keman 15, tetap kegiatan sebelum belajar itu dilaksanakan. Bersiwak dulu, berwudu, tadarus, sholat duha, ini pun dilaksanakan. Cuma tadarusnya ada sebelah kanan ya, sebelah sini. Oke, kalau sudah mulai PJJ. Nanti jam 12 istirahat zuhur, kamu isi lagi. Pak, boleh nggak isinya dirapel? Boleh. Malam hari Pak, saat saya belajar di malam hari. Boleh Pak ngisinya? Boleh. Ya, malam hari kamu tuh harus belajar. Program dari kepala madrasah adalah kalian tuh wajib belajar di malam hari. Karena menurut seorang profesor, beliau itu umurnya sudah 60-70 tapi tidak pikun sedikit pun. Salah satunya apa? Rahasianya adalah beliau terbiasa belajar di malam hari sekitar 2 jam. Setiap malamnya. 2 jam setiap malamnya. Pak, apakah harus malam hari? Boleh nggak? Misalkan setelah sholat tahajud, belajar 2 jam, boleh. Pokoknya malam sampai menjelang tahajud lah, atau setelah tahajud, menjelang sholat subuh, itu boleh. Usahakan kalian belajar terus di malam hari, walaupun cuma membaca, cuma memurojaah ilmu yang sudah didapatkan di pagi hari sampai sore hari. Silakan dibaca lagi sambil membaca untuk kegiatan pembelajaran di besok paginya. Jikalau tahun sebelum-sebelumnya ada form yang kemudian dibedakan 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, itu yang tahun kemarin. Tahun ini karena keadaannya sedang darurat seperti ini, cukup tanda V saja. Atau kalian bisa mengisi dengan 2, berarti 2 jam, 1,5 jam, misalkan seperti ini, atau 1 jam, itu silahkan diisi. Sedangkan untuk hafalan Al-Quran, dimulainya saat nanti kamu sudah ketemu dengan guru tahfiznya. Karena target setiap anak akan berbeda-beda. Yang sudah 27 juz berarti mungkin melanjutkan ke juz 28. Yang sudah 15 juz masuk ke juz 16. Yang baru 1 juz masuk ke juz kedua. Mau ngambil juz 29 boleh. Mau langsung ke juz 1 dulu silahkan. Komunikasikan dengan guru tahfiz kalian. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kalian selaku peserta didik 515. Selain tadi saya sudah jelaskan tentang struktur kurikulumnya, kalian akan belajar apa saja, ilmu dunia apa saja, ilmu akhirat apa saja, itu sudah saya sampaikan. Dan di form ini adalah bagaimana kamu melaksanakan amal. Tentu saja kamu akan diajarkan bagaimana cara berwudu yang baik, yang benar. Karena kalau wudunya saja sudah salah, maka yakinlah amalan-amalan selanjutnya itu kemudian tidak sah. Nah, saya berharap dengan 4 hal ini sudah kalian dapatkan di 15 nantinya, tauhidan, adab atau akhlak, kemudian ilmu dunia dan ilmu akhirat, ditambah dengan amalan-amalan yang kalian akan lakukan ini, semoga bisa menghantarkan kalian semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surga Firdaus. Dan jangan lupa, jikalau kemudian ada bapak ibu guru kamu tidak terlihat di surga, tolong dicari. Ini pesan saya ke setiap tahun begitu. Ya. Loh, Pak Anto kemana nih? Surga nggak kelihatan, di surga kagak kelihatan. Kayaknya masih nyangkut di neraka nih seperti itu. Misalkan.
tolong dicari. Ya. Salah satu manfaat menjadi guru itu seperti itu. Ketika guru memberikan ilmu secara ikhlas, kemudian diamalkan, itu menjadi amal jariah yang tidak terputus. Dan diingat, kalau ada guru kalian mulai dari TK, ada yang nggak TK? Saya nggak TK, langsung SD dulu. Gua ini TK nggak? Sama ya, nggak TK juga ya? Sama. Zaman dulu saya TK itu udah barang mewah. Mahal banget TK dulu. Langsung SD saya. Jadi saya nggak ingat guru TK saya siapa. Nah, saya mulai ingat guru SD saya, SMP saya, SMA saya, kuliah saya. Dan insya Allah ketika Allah memudahkan saya ke dalam surga, saya lihat guru saya di surga belum terlihat. Maka insya Allah saya akan berdoa pada Allah. Dan ini salah satu amalan rahasia yang harus kalian lakukan adalah mendoakan orang lain, khususnya guru-guru kalian. Ya, karena kalau kita mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu kita mendoakan dia, maka insya Allah malaikat akan berkata, semoga Allah kabulkan doa seperti yang kamu mintakan. Kita mintakan guru kita ke surga, malaikat akan mendoakan kita masuk surga, insya Allah. Ya, seperti itu. Jadi ini empat hal yang saya sampaikan dalam kurikulum Luqman, dan semoga bisa diamalkan menjadi ladang amal bagi kita semua sampai kemudian Allah mencabut nyawa kita dalam fondasi keimanan, ketauhidan, dan Allah pertemukan kita lagi nanti di surga Firdaus, surga tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ada tanya jawab nggak? Kakak-kakak host? Kayaknya udah pada paham semua ya. Atau jangan-jangan pada tidur ini? Bolehlah tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, mungkin kakak kelas kalian bisa menjawab. Ya, terima kasih kepada Bapak Sugiantoro yang telah memberikan materinya pada pagi hari ini. Semoga semua yang hadir di sini memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Sugi. Bagi yang mau bertanya, boleh silakan tentang profil MAN 15, boleh tentang materi yang disampaikan. Apabila kurang jelas, boleh ditanyakan. Bisa lewat chat. Mana nih chatnya? Belum ada. Yang mau bertanya silakan ya. Oh iya. Tambahan mungkin sedikit. Alhamdulillah. Semakin tahun kakak kelas kalian yang diterima di perguruan tinggi semakin banyak, alhamdulillah. Jikalau tahun kemarin itu hanya empat orang ya, 4 orang yang diterima di perguruan tinggi, alhamdulillah melalui jalur SMPTN 4 orang. Nah tahun ini alhamdulillah dari SMPTN saja itu sudah 17 orang. Belum dari jalur-jalur yang lain. Ya alhamdulillah sudah banyak, dan ini adalah sejarah tertinggi pencapaian diterimanya kakak kelas kalian dalam penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN atau melalui jalur PMDKPN atau melalui jalur Poltekkes atau melalui jalur-jalur yang lainnya. Nah, alhamdulillah, dan saya berdoa setiap tahunnya makin meningkat. Kalau misalkan tahun ini bisa 60 orang yang terima perguruan tinggi, di tahun kalian mungkin hampir semuanya lah, insya Allah.
90 sampai 100%. Semoga saya berdoa seperti itu. Semakin bagus, semakin banyak anak-anak yang diterima di perguruan tinggi. Tersebar di mana saja sesuai dengan pilihan dan minat kalian masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah banyak nih Pak yang bertanya lewat chat. Apakah benar dulu MAN 15 sempat jadi MAN 2 kampus B dari Anissa Del Hasanah? Oke, jawab satu-satu dulu ya. MAN 15 dulunya adalah kampus B MAN 2. Jadi ibunya MAN 15 itu MAN 2. Jadi dulu MAN 15 itu hanya menjadi tempat praktek atau bengkel saja. Bengkel untuk tata busana, bengkel elektro, bengkel otomotif, dan bengkel desain grafis. Tadinya cuma itu saja fungsinya. Namun mulai tahun 2007-an, MAN 15 mulai membuka siswa. Tapi namanya tetap MAN 2 Kampus B. Baru tahun 2009, MAN 15 itu mendapatkan SK menjadi MAN mandiri, yaitu MAN 15 2009. Jadi betul dulunya adalah MAN 2 Kampus B. Oke, pertanyaan kedua, saya langsung aja host ya. Mau tanya, mulai pembelajaran kapan ya? Waduh. Ini belum dijawab. Kenapa? Karena menunggu instruksi dari pemerintah. Kita sami nawafah dengan ulil amri. Ketika pemerintah mengatakan, Pemprov DKI mengatakan, Bapak Ibu mulai September kita sudah masuk new normal, tatanan baru, kita mulai belajar di 15 September. Kemudian Kak, siwak itu sikat gigi biasa atau siwak beneran? Saya bawa siwak ke sana. Siwaknya siwak beneran ya? Sikat gigi itu di rumah saja. Bangun pagi, sikat gigi, mau tidur, sebentar suaranya denging. Oke, ini siwak. Jadi betul-betul siwak ya. Saya pernah melakukan razia ke tas-tas anak dulu. Alhamdulillah beberapa anak itu sudah membawa siwak untuk kegiatan pelaksanaan sebelum sholat itu sudah bawa siwak. Jadi mulai tahun ini, baru tahun ini kemudian ada bersiwak sebelum pelaksanaan sholat atau tadarus. Bisa beli di mana Pak? Bisa beli di toko herbal atau bisa beli di toko-toko online. Itu banyak. Jadi siwak tetap dibawa kemana saja. Ini tinggal setengah ya, setengah kurang. Dan saya bawa kemana-mana. Siwak apakah diwajibkan? Tidak ada yang mewajibkan siwak. Karena Rasulullah takut memberatkan. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan sebelum melaksanakan sholat wajib itu bersiwak. Jika tidak memberatkan. Berarti sampai saat ini, sampai saat Rasulullah mengatakan tersebut, hanya jatuhnya hukumnya sunnah. Hanya sunnah saja. Tapi jangan menyepelekan sesuatu yang sunnah. Sesuatu sunnah yang kita jalankan, siapa tahu menjadi jalannya bagi Allah memudahkan kita masuk dalam surganya. Oke ya. Jadi tidak diwajibkan, tapi tetap hukumnya sunnah. Lebih baik, lebih baik. Tidak pun berusaha diadakan. Tidak langsung, kalau wajib, tidak malah akan mendapatkan hukuman. Karena ini pun baru, program baru.
Syarat kelulusan itu minimal hafal berapa juz, Kak? Minimal 1 juz. Juz 30 minimal. Saya kemarin melihat di kelas 11 itu ada wali kelas kalian sudah membuat list siapakah yang sudah hafal juz 30. Dari 36, Masya Allah, hampir tidak ada. Ada tuh satu kelas yang hampir tidak ada. Saya baca, Masya Allah, benar-benar tantangannya luar biasa. Pak, apakah kemudian nanti kalau memang sampai akhir kelas 12 tidak hafal juz 30 kemudian tidak lulus? Ya tidak saklek seperti itu. Ya. Ketika kalian sudah berusaha, ya insya Allah tetap diluluskan. Yang penting ada usahanya. Itu setiap harinya ada hafal hadis. Oh tidak ada. Hanya hafal 1 ayat, nanti tergantung program guru tahfiznya. Mau programnya seperti apa? Apakah one day one ayah? Seperti itu. Atau mau someday one ayah? Beberapa hari menghafalkan 1 ayat. Atau 1 hari 1 ayat. Itu nanti tergantung kebijakan dari guru tahfiznya masing-masing. Oh, banyak pertanyaannya ya? Gantian. Kak, syarat kelulusan itu ada tes kayak munakosyah. Ini belum ya, ini baru wacana sebetulnya. Belum ketuk palu, nanti di raker tentang kelulusan juz 30 ini insya Allah baru akan dibahas di hari Kamis. Insya Allah, Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, kayaknya libur dong. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Apakah ada keinginan MAN 15 membentuk kampus B? Oh, nggak usah lah. Susah, cukup MAN 15 saja. Pak, ada pertanyaan dari Bons Uzuma. Kak, kalau nilai akademik umumnya bagus, tapi nilai akademik terpadunya sangat tidak bagus. Apakah bisa lulus atau naik kelas, Kak? Oke. Oh, syarat kelulusan ya? Iya. Syarat kenaikan dan kelulusan, pertama, ketika bicara tentang kenaikan, naik kelas itu tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran di bawah KKM. Berarti amannya berapa, Pak? 2 mapel di bawah KKM, kamu bisa lulus, bisa naik kelas. Karena sesuai dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2015, di sana dinyatakan bahwa peserta didik itu dapat naik kelas apabila tidak lebih dari 2 mapel di bawah KKM. Itu bisa naik kelas. Berarti kalau sudah 3 mapel, 4 mapel, 5 mapel, 6 mapel, 7 mapel, atau 8 mapel tidak lulus, tidak tuntas KKM-nya, maka dia tidak naik kelas. Kakak kelas kemarin, kakak kelas kalian yang naik kelas 12, yang saat ini kelas 12, ada 1 orang yang tidak naik kelas. Jadi jangan dipikir, ini pemikiran salah anak kelas 10, 11, 12 tahun kemarin. Ada yang bilang, ada yang lapor sampai ke telinga saya, Pak, kata kakak kelas, nggak usah belajar serius bener-bener juga ntar naik kelas. Itu enggak. Yang sekarang kelas 11 itu ada hampir tidak naik kelas. Cuma wali kelasnya itu gercep ya, gerak cepat. Langsung menghubungi gurunya seperti si A, katakanlah namanya seperti itu, sebut saja Mawar. Fulan atau Fulana, itu wali kelasnya mengusahakan, akhirnya naik kelas. Karena ternyata ada 3 mapel yang di bawah KKM. Beliau menemui 1 orang guru untuk bisa membantu dan ya alhamdulillah akhirnya jadi naik kelas. Namun tahun kemarin ada 8 mapel, 1 anak ini 8 mapel di bawah KKM akhirnya dinyatakan tidak naik kelas. Salah satu kebijakannya ketika kamu tidak naik kelas maka harus pindah dari MAN 15. Kenapa? Karena kalau adik kelasnya naik semua, otomatis kamu tidak bisa bergabung di kelas tersebut. Karena maksimal 36. Tahun kemarin aturannya seperti itu. Walaupun sekarang ada aturan terbaru, katanya 1 kelas itu di Diknas itu 1 kelas bisa 40. Wih, banyak banget. 36 aja udah puyeng banget. Apalagi 40. Oke, ada lagi, Kak? Pak, sudah ada yang menanyakan. Kok nggak habis-habis? Iya, ada.
Kak, kita pembelajarannya menggunakan e-learning ya, dari Humaira Salsabila. Ya, terima kasih Humaira Salsabila. Pembelajaran itu tetap yang menjadi utama adalah di WA group kelas masing-masing. Ini menjadi standarnya. Paling minimal itu harus pembelajaran melalui WA group. Kenapa? Karena di WA group itu kamu bisa dikirim oleh gurunya berupa gambar, berupa PowerPoint, berupa Word filenya, bisa macam-macam. Kemudian di video pun bisa di-share ke WA group. Itu minimal yang pertama. Yang kedua, MAN 15 itu dari tahun kemarin sudah pakai e-learning man15jakarta.com. Jadi https://e-learning man15jakarta.com itu sudah beroperasi mulai itu tahun kemarin. Jadi setelah WAG, WA group, kelas, kemudian e-learning. Ini juga. Terus, Pak, apakah yang lainnya dipakai? Ya, mungkin ada yang nanti pakai Quizzes, ada yang pakai apa? Kahoot, ya. Kemudian ada yang pakai Google Form, ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai macam-macam sesuai dengan inovasi guru kalian masing-masing, tinggal ikuti saja. Kalau misalkan merasa berat terlalu pakai Zoom terus kuotanya, insya Allah Zoom itu hanya di awal-awal saja ya, karena ini memang kegiatan pembelajaran awal, maka pakai Zoom. Kedepannya untuk tidak terlalu memberatkan, WA group, e-learning itu yang menjadi media pembelajaran dalam proses PJJ di MAN 15. Seperti itu. Ada lagi, Kak? Sudah ya? Alhamdulillah. Oh, KKM-nya berapa, Kak? Ini satu lagi. KKM-nya itu 75 tetap. Cuma di MAN 15 itu ada KKM bayangan namanya. KKM bayangan di kelas 10 itu 79. Semester 1, semester 2 80. Kelas 11 itu semester 1-nya 81, semester 2-nya 82, kelas 12 itu 83, semester 1, dan semester 4-nya 84. KKM bayangan ini tujuannya adalah untuk memudahkan kalian mendapatkan nilai bagus, naik, sehingga membuka peluang kalian diterima di perguruan tinggi. Nah, satu lagi, saya izin, satunya adalah pertanyaan kampus-kampus mana saja yang membuka jalur tahfiz. Nah, UI membuka. UI buka. Kakak-kakak kelas kalian sekarang kelas 11 itu yang sudah hafal 14 juz, 15 juz, itu insya Allah semoga Allah memudahkan rojaahnya, meningkatkan hafalannya, menguatkan dan memungkinkan hafalannya sehingga tidak lupa-lupa. Itu semoga bisa masuk ke UI. Karena beberapa kampus itu hanya mensyaratkan 10 juz. Ya, beberapa kampus hanya mensyaratkan 10 juz. Seperti itu. Itu saja jawabannya kakak-kakak dari OSIS, panitia Matsama. Kiranya cukup saja ya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk Pak Sugiantoro yang telah memberikan materi kurikulum pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak belum terjawab, mohon maaf. Apabila yang belum terjawab, bisa hubungi PCKKM masing-masing biar bisa dijawab pertanyaannya. Ya, untuk materi selanjutnya ada materi Wiyata Mandala dan Tata Tertib yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Seidi.
Jakarta, Bapak Ibu Guru MAN 15 Jakarta, para karyawan MAN 15 Jakarta, peserta didik MAN 15 Jakarta, para pengurus OSIS MPK MAN 15 Jakarta. Pertama, saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ini kita bisa melaksanakan, walaupun kondisi pandemi, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan Matsama melalui jarak jauh. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala MAN 15 Jakarta, Bapak Kepala TU MAN 15 Jakarta, Bapak Ibu Guru MAN 15 Jakarta, para karyawan MAN 15 Jakarta, peserta didik MAN 15 Jakarta, para pengurus OSIS MPK MAN 15 Jakarta. Pertama, saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ini kita bisa melaksanakan, walaupun kondisi pandemi, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan Matsama melalui jarak jauh. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Para peserta Matsama yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala MAN 15 Jakarta, Bapak Kepala TU MAN 15 Jakarta, Bapak Ibu Guru MAN 15 Jakarta, pakai link juga. MAN 15 Jakarta, Bapak Jakarta, para pengurus OSIS MPK MAN 15. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan Matsama melalui jarak jauh. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Para peserta Matsama yang saya cintai, mari kita